Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki Ihsan, guru mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Ya, kali ini yaitu khusus untuk kelas 12. Oke, baik. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'. Anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah SWT dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah tidak mencabut kenikmatan pada diri kita, ya, pada diri kita terutama keimanan. Kemudian dengan hamdalah tersebut semoga Allah SWT memberikan selalu kenikmatannya kepada kita semua, ya. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita dihimpunkan dalam satu tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah SWT. Baik, anakku sekalian, kali ini saya akan menerangkan tentang bacaan imalah, ishmam, saktah, naql, dan tashil, ya, dengan contoh ayat di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, imalah. Imalah dalam arti bahasa berarti condong ataupun miring. Sedangkan menurut istilah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3. Ya, dalam mushaf Utsmani yang digunakan oleh umat Islam Indonesia kebanyakan dan mayoritas bacaan imalah ini ditandai dengan tulisan imalah kecil di atas lafadz yang dibaca imalah. Ya, bacaan imalah dibagi menjadi dua macam, ya, yaitu imalah sughra dan imalah kubro. Imalah sughra adalah setelah bacaan imalah tersebut masih diwasalkan pada lafadz lain, sehingga tidak berhenti di situ saja. Menurut Imam Hafiz, ya, yang kita baca sekarang ataupun yang Al-Quran yang kita pegang, bacaan imalah hanya terdapat di Quran surat Hud ayat 41. Selainnya tidak ada, karena beliau hanya menyatakan satu imalah dalam Al-Quran, sehingga tidak ada pembagian imalah, ya. Ayat yang dimaksud adalah wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Tulisannya majroha tapi membacanya majriha. Ya, pada lafaz majroha maka cara membacanya majriha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha, di antara fathah dan kasrah, ya. Kemudian yang kedua adalah imalah kubro. Ya, setelah bacaan imalah tersebut diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Ketika imalah kubro adalah semua lafadz dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maksurah, ya, maksurah ataupun alif bengkok. Ya, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Warsh. Jadi dari jalur qiraatnya Imam Warsh. Kalau yang kita baca adalah Imam Hafs, ya, Hafsah, ya. Contoh, ahwa dibaca ahwi karena imalah, ya. Kalau qiraat Warsh, ya. Kemudian istaghna menjadi istaghni, ya. Atau wattaqa menjadi wattaqi, ya. Dan lain sebagainya. Tetapi untuk nama, ya, nama di situ ada alif maksurah, ya, tetap dibaca seperti biasanya, ya. Musa tidak boleh Muse, tidak boleh. Yahya tidak boleh Yahye, tidak boleh. Kalau nama tetap kepada huruf aslinya, begitu, ya. Kemudian yang kedua yaitu bacaan ishmam. Bacaan ishmam dalam arti bahasa berarti monyong ataupun mencucu, ya, monyong atau mencucu. Sedangkan dalam arti istilah ulama qura adalah mengkombinasikan harokat fathah dengan harokat domah disertai monyong bibirnya. Ya, bacaan ishmam dalam Al-Quran ditandai dengan tulisan ishmam kecil yang berada di atas lafadz yang dibaca ishmam, ya. Menurut Imam Hafsah, bacaan ishmam hanya berlaku di satu tempat, yaitu Quran Yusuf ayat 11, ya. Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, jadi lafadz ta'manna, ya, cara membacanya seperti ini. Nun tasydid diuraikan sehingga menjadi dua nun, ya, yang satu mati sedang yang lainnya hidup, ya, fathah maksudnya. La ta'manna. Kemudian nun mati pertama sebagai tempat bacaan ishmam sehingga melafadzkan
nun itu la ta'manna, kedua bibir dimonyongkan ke dalam sebagaimana dilafadzkan dalam huruf nun, ya, melalui asmaul huruf. Kemudian menarik bibir yang monyong tersebut sambil mengucapkan nun kedua sehingga lengkap menjadi la ta'manna. Begitu, ya. Kemudian selanjutnya yaitu bacaan sakta, ya. Bacaan sakta itu mempunyai akar kata sakata yang artinya diam ataupun berhenti. Sedangkan dalam arti istilah adalah berhenti sejenak tanpa nafas sekitar satu alif. Ya, sekitar satu alif. Bacaan sakta dalam mushaf Utsmani yang berlaku diberi tanda sakta kecil, ya, di antara dua lafaz yang diberi sakta. Namun untuk mushaf lain barangkali dijumpai tanda sakta dengan huruf sin kecil di antara dua lafaz yang dibaca sakta. Ya, menurut Imam Hafiz atau Hafaz, bacaan sakta dalam Al-Qur'an yang berlaku hanya ada 4 tempat. Ya, meskipun nantinya pada tempat lain terdapat tanda sakta, namun tanda itu tidak berfungsi sebagai petunjuk bacaan sakta karena pembaca harus hati-hati dalam memutuskan bacaannya. Adapun tempat yang diperbolehkan menggunakan sakta adalah sebagai berikut, ya, dalam Quran surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, surat Al-Mutaffifin. Bisa dilihat itu, ya, contohnya, ya, hanya terdapat di tempat itu saja. Ya, saya bacakan satu, ya. Di nomor 1 itu poin 1, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ya, jadi berhenti sejenak di antara kalimat tersebut, di antara kata tersebut. 'Iwaja, qayyima. Ya, seperti itu, ya. Ya. Kemudian untuk lafaz yang tidak diperbolehkan, ya, menggunakan sakta walaupun terdapat tanda sakta, ya, itu ada di Quran surat Al-A'raf, ya, di ayat 23, 184, 29 surat Yusuf, kemudian Al-Qasas ayat 23. Ya, kemudian selanjutnya nakal berasal dari kata naqala yang artinya memindah. Sedangkan menurut istilah ulama qura adalah memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Ya, tujuannya nakal dalam membaca Al-Qur'an adalah untuk mempermudah bacaannya karena dengan adanya bacaan nakal ini seorang pembaca mudah melafadzkan kalimat tertentu dan tanpa mengalami kesulitan karena harokat hurufnya. Ya, contoh dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, tulisannya bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya, lafaz al-ismu, bi'sal ismu selanjutnya dibaca nakal dengan bi'sal ismu, yakni memindahkan harokat alif kasroh, ya, pada huruf yang mati, ya, pada huruf yang mati. Jadi membacanya bi'salismu, bukan bi'sal ismu, tetapi bi'salismu, ya. Kemudian yang terakhir adalah tashil, ya, mempunyai kata sahula yang artinya mudah. Adapun yang dimaksud dengan bacaan tashil menurut ulama qura adalah upaya memindahkan bacaan ayat Al-Qur'an dengan cara memindahkan harokat ataupun membuang huruf tertentu. Tujuannya adalah agar lafaz tersebut tidak sukar diucapkan, ya, tidak sukar diucapkan. Contohnya di Quran surat Al-Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Ya. A'jamiyyu wa arabiyyun, ya. Jadi letak tasil pada lafaz a'jamiyyu, ya, karena membaca pada dua hamzah itu sulit, maka hamzah yang satu dibaca tasil, ya, dengan hamzah yang kedua. Ya, sehingga kedua hamzah itu cukup dibaca satu saja dengan memanjangkannya, ya, memanjangkannya maksudnya dibaca mat. Jadilah cara membacanya menjadi a'jamiyyu, ya. Menurut Imam Hafiz, lafaz a'jamiyyu dapat dibaca dua versi. Pertama dibaca sebagaimana di atas, sedangkan yang kedua boleh dibaca dengan alif, yang kedua agak condong pada huruf H, walaupun tidak terlalu ditampakkan huruf haknya, ya. Jadi a'jamiyun, ya, a'jamiyun, ya, a'jami agak lebih sulit. Tapi yang
biasa yang lebih mudah adalah a'jamiyun. Jadi memudahkan untuk membaca. Ini adalah bacaan tashil ya. Sampai di sini penjelasan tentang bacaan imala, ismam, kemudian saktah, nakal dan tashil ya. Sebagaimana uraian di atas dan contoh-contoh dalam Al-Qur'an cukup jelas dan detail ya. Mudah-mudahan dapat kita pahami untuk kemudian dapat dipraktekkan dalam bacaan kita sehari-hari. Amin ya. Baik anakku sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lewat aplikasi yang lain ataupun bisa chat ke nomor saya ya. Sekian wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.